Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Pada pertemuan diskusi ini, izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan untuk hadir hari ini. Kehadiran saudara dan saudari sekalian sangatlah berpengaruh penting pada hasil diskusi hari ini. Sebelum kita memulai diskusi, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mia Dwi Wahyuningrum. Saya adalah mahasiswi semester 5 dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Dan asal saya dari Magelang, Jawa Tengah. Pada diskusi hari ini, saya berperan sebagai fasilitator. Baik, sekiranya itu saja perkenalan dari saya. Sekarang silakan teman-teman semua untuk memperkenalkan diri masing-masing. Bisa dimulai dari Dike mungkin. Perkenalkan, nama saya Dike Kristi. Saya Fakultas Psikologi dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Asal saya dari Batam, dan pada FGD kali ini saya berperan sebagai peserta. Terima kasih. Selanjutnya, mungkin Henry. Baik, perkenalkan, nama saya Henry Trioganda Purba. Saya dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Fakultas Psikologi. Dan saat ini pada kesempatan ini juga saya berposisi sebagai peserta. Kemudian selanjutnya Mutia. Perkenalkan, nama saya Mutia Nur Ilmi, Fakultas Psikologi dari Universitas Mercu Buana. Saya berasal dari Kalimantan, Tarakan Barat. Di sini saya sebagai peserta. Selanjutnya Ingrid. Baik, perkenalkan nama saya Ingrid Cahyani, mahasiswa semester 5 Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Saya berasal dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, dan saya berperan sebagai peserta. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan singkat mengenai Focus Group Discussion atau FGD yang akan kita laksanakan hari ini. Jadi, teman-teman, FGD atau Focus Group Discussion adalah suatu metode intervensi berbasis kualitatif di mana pengumpulan data diperoleh dari wawancara kelompok. Dan itu merupakan pengertian FGD dari Boateng pada tahun 2012. Lalu, FGD sendiri memiliki kelebihan karena diskusi yang dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok, sehingga setiap peserta dapat bertukar pikiran serta saling menanggapi dan memberikan pendapat. Oke, sebelum kita melanjutkan diskusi hari ini, saya akan menjelaskan terkait prosedur pertemuan. Jadi, pertemuan hari ini akan menggunakan alat perekam yang tentunya kerahasiaan data peserta akan dijaga dan hanya dipakai untuk kepentingan studi ini saja. Peserta juga tidak perlu menunggu untuk dimintai pendapat. Silahkan berbicara satu persatu agar diskusi tetap kondusif. Kemudian, saya akan menekankan bahwa pertemuan diskusi ini tidak ditujukan untuk memberikan ceramah kepada peserta. Tapi saya sebagai fasilitator ingin belajar dari peserta. Dikarenakan jawaban para peserta sangatlah penting, maka saya harap semua peserta dapat aktif untuk mengutarakan pendapatnya. Dan saya juga sudah menyiapkan sejumlah pertanyaan sebelumnya. Sebelum itu, saya ingin bertanya nih teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat, baik. Baik. Sehat, baik juga. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, baik, kita mulai diskusi hari ini.
saya akan langsung ke pertanyaan diskusi pertemuan hari ini ya. Pertanyaan pertama, adakah dari teman-teman partisipan yang saat kuliah daring berlangsung pergi pulang kampung? Bisa, siapa Iya. yang mau mulai? Yang lain mungkin bisa menjawab. Iya. Kemarin Iya. sempat pulang kampung, cuman sekarang udah kembali lagi. Ya sama, saya juga kemarin mulai dari bulan Maret, saya pulang kampung, kembali ke Medan sampai bulan September. Nah, September akhir kembali ke Jogja lagi. Sama. Bulan April kemarin balik, terus sampai sekarang masih ada di kota asal. Saya juga begitu. Kemarin sempat balik, tapi sekarang kembali lagi di Jogja. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Adakah alasan khusus mengapa teman-teman memilih untuk pulang kampung? Bisa dijawab. Alasannya lebih dekat dengan keluarga, yang pastinya. Terutama juga keluarga juga rada khawatir dengan adanya corona ini, makanya disuruh balik. Bagi yang lain? Kurang lebih sama, karena disuruh sama orang tua juga, supaya lebih aman juga bersama-sama keluarga. Ya, izin menjawab. Kurang lebih juga sama. Alasan lainnya, ya orang tua khawatir karena kemarin awal dari corona itu korban awalnya itu kan yang berada di Jakarta. Nah, takutnya akan cepat menyebar luas dan untuk menghemat biaya juga gitu. Terima kasih. Mbak Ingrid? Kalau saya sendiri kemarin sempat balik karena adanya pandemi yang memungkinkan saya untuk kembali, dan mungkin karena kekhawatiran orang tua juga kalau berlama-lama di sini, sementara penyakit COVID-19 akan menyebar di Pulau Jawa, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya lagi, selama teman-teman pulang kampung, pernahkah terpikirkan mengenai apa saja resiko yang akan teman-teman hadapi? Izin menjawab. Yang saya khawatirin itu kalau pulang kampung itu resikonya itu ada pada sistem jaringannya. Karena di kampung itu kadang jaringan itu nggak stabil koneksinya. Nah, kalau lampu mati, jaringannya akan mati juga kayak gitu. Sama tentang kecepatan jaringan juga kadang lelet gitu. Yang lain? Sama dengan alasan yang diberikan oleh Henry. Yang pertama itu jaringan, yang kedua mungkin karena faktor bisa saja kalau misalnya kita lagi asik-asik bareng keluarga, tugas-tugas itu bakal dilupain, keteteran gitu. Kalau dari saya, sepertinya tidak ada. Mbak Ingrid? Kalau dari saya, sulit dalam membagi waktu. Kadang sampai lupa untuk mengerjakan kuis atau tugas. Jadi pengaturan waktu antara membagi antara kuliah dan bekerja melakukan pekerjaan rumah itu agak sulit. Itu kendalanya. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Kita lanjut lagi. Bisa teman-teman jelasin mengenai keuntungan yang didapat saat memutuskan untuk pulang ke kampung halaman di saat kuliah daring ini? Keuntungan yang didapat
kuliah daring ini sih menurutnya bisa bertemu dengan keluarga ya, terutama itu. Terus kalau misalnya ada acara itu yang biasanya di Jogja bakalan pusing pulang atau enggak, sedangkan kalau di sini kita udah pergi gitu tanpa harus mikirin biayanya atau yang lain-lainnya. Seperti itu. Kalau saya keuntungan saat pulang ke daerah saya atau kampung saya itu ya kurang lebih hampir sama. Saya bisa lebih dekat juga dengan keluarga. Terus keuntungan bagi keluarga juga tidak mengeluarkan biaya bulanan yang seperti biasanya gitu. Itu aja sih. Kalau dari saya sama seperti teman-teman yang lain, keuntungannya salah satunya juga kemarin sempat merayakan Lebaran dan puasa bersama keluarga. Kemudian karena ini kuliah daring, jadi waktunya masih bisa diulur, sehingga apabila ada kegiatan penting itu dari sana, misalnya saya ada di asal saya, dan saya bisa menghadiri tanpa harus terburu-buru untuk kuliah dulu gitu. Jadi masih bisa dilonggarin waktunya. Kalau dari saya kurang lebih sama. Selain itu saya juga bisa merasakan masakan orang tua, bisa berkumpul bersama, terus bisa bertemu dengan ponakan-ponakan yang sering kali saya rindukan juga, terus sering dapat uang jajan tambahan juga dari keluarga yang lain, seperti itu. Oke, selanjutnya, adakah perbedaan kuliah daring dengan kuliah tatap muka yang teman-teman rasakan? Perbedaannya sih tentu ada ya, dari yang kita dapat materi secara langsung, tiba-tiba dapat materinya secara online kayak gitu, tanpa harus mendengarkan dosen yang menjelaskan. Dan sekarang kita harus usahanya tuh harus lebih besar untuk memahami materi yang diberikan oleh dosen-dosen. Ya, kalau saya perbedaan kuliah daring dan kuliah tatap muka itu juga sangat jelas ya. Dimana kalau pada tatap muka itu kan keaktifan kita itu lebih nyata, bisa lebih dijelaskan ketika kita bertanya kepada dosen gitu. Kadang pertanyaan kita bisa melebihi jawaban apa yang diberikan oleh dosen. Nah, kalau melalui daring ini kan dosen hanya memberikan ruang forum, kadang dosen juga nggak merespon, jadi hanya sesama kita mahasiswa yang merespon jika kita memberi pertanyaan pada suatu materi yang telah diupload sama dosen. Itu aja sih. Sama ketika kita ada batasan untuk bergaul sama teman gitu, yang biasanya tiap hari jumpa di jadwal yang sama, sekarang nggak lagi gitu. Yang lain? Kalau dari saya sama sih seperti jawaban dari teman-teman sebelumnya, karena sebenarnya yang pertama yang membuat saya merasakan perbedaan yang sangat besar antara kuliah online dan kuliah offline, yaitu ketika saya menghadiri kuliah tatap muka, saya akan mendapatkan pembelajaran yang lebih dari hanya sekedar materi yang diberikan oleh dosen. Bisa dari pengalaman dosen itu sendiri ataupun dari teman-teman. Jadi interaksinya itu lebih dapat pada saat kita kuliah offline ketimbang kita kuliah online. Seperti itu. Kalau saya kurang lebih sama dengan teman-teman yang lain juga. Selain itu juga tidak bisa bertemu dengan teman-teman di kampus, tidak dapat bertemu dengan dosen, tidak dapat berdiskusi. Kadang kan berdiskusi secara langsung dengan teman-teman juga. Nah, terus tapi sebenarnya nggak terlalu kaget sih sama kuliah online gini, karena waktu masih tatap muka juga sering e-learning juga.
Terima kasih. Selanjutnya, menurut teman-teman lebih efektif mana kuliah tatap muka dengan kuliah daring? Kalau menurut saya itu pastinya saya milih lebih efektif pada kuliah tatap muka ya. Karena apalagi saya yang tipe pembelajaran itu lebih suka mendengarkan secara langsung daripada saya membaca sendiri gitu. Nah, kalau kuliah tetap langsung itu eh, pembelajarannya menurut saya lebih efektif, lebih menyenangkan, lebih puas dari pemberian materi yang diberikan oleh dosen daripada hanya sekedar melalui Google Meet atau Zoom atau hanya mengupload materi saja gitu. Nah, dipertimbangkan lagi dengan adanya kemauan mahasiswa sekarang. Nah, apalagi saya orangnya kalau harus dibina dulu baru diajak bisa belajar bersama kayak gitu. Itu aja sih. Kalau menurut saya ya lebih efektif itu tatap muka secara langsung dibandingkan daring ini. Yang pertama alasannya mungkin ketika kita lagi pengennya ngerjain tugas, taunya kita malah buka Instagram atau tergoda dengan yang lain-lainnya. Contohnya seperti itu ya, sebagai pengalaman. Terus kita bisa juga secara langsung ngelihat dosennya menjelaskan. Ya mungkin kata Henry memang benar karena sebagian orang punya tipe pembelajaran yang melihat secara langsung dan mendengarkan dosen secara langsung. Seperti itu. Kalau saya kurang lebih sama juga, lebih efektif kuliah tatap muka daripada daring. Karena kadang saya tuh suka malu bertanya kalau di kelas. Jadi kalau dosen menjelaskan, terus kalau saya bingung, saya bisa langsung nanya ke teman sebelah saya, itu gimana sih gitu. Terus kalau online gini kan kadang kita jadi lebih males mandi gitu kan, kadang kalau mandi kan kita jadi lebih seger, lebih semangat. Cuman karena online ini kita jadi males-malesan, terus pakai baju-baju rumahan, jadinya kan nggak dapet gitu apa suasana lagi kuliahnya gitu aja. Kalau dari saya sama juga sama seperti teman-teman yang lain, lebih efektif kuliah offline karena dari pribadi sih saya lebih terlatih untuk disiplin kuliah offline daripada kuliah online. Karena kalau kuliah online tuh sukanya yaitu rebahan, malas-malasan. Kadang dosen jelasin via Zoom kayak gini, kita apa ya santai-santai aja dengarnya. Gitu sih. Oke, selanjutnya kan teman-teman belajar daring di rumah masing-masing ya. Nah, teman-teman tuh ada nggak sih menghadapi situasi saat seluruh kegiatan harian tuh jadi mulai berantakan kayak gitu? Iya, kalau saya harian-harian saya lebih cenderung gak teratur gitu. Contohnya orang tua saya yang tinggalnya beda sama saya yang sekarang ini, orang tua ada di Sebatik di perbatasan, sedangkan saya ada di Tarakan. Otomatis saya harus bolak-balik Sebatik dan Tarakan. Itu biasanya kuliah saya agak bentrok dengan jadwal kepulangan saya ke Tarakan gitu. Tugas-tugas saya bisa saya terbengkalai sampai kegiatan harian itu juga berpengaruh. Kalau saya yang tidak teraturnya itu ya proses pengerjaan kuliahnya. Nah, sebagian dosen ada memberikan jadwal mengisi absen itu kan waktunya agak panjang nih. Nah, karena waktunya agak panjang, jadi sering kelalaian, sering mengundur-undurkan waktu gitu. Jadi ketika mau ngerjain tugas dan lagi ada berkumpul sama teman, oh ya udahlah nanti aja. Jadi lebih sering ke deadline-nya daripada sesuai jadwalnya kayak gitu. Jadi sering tergesa-gesa sih ngerjain sesuatu hal bagian kuliah. Yang lain? Kalau dari saya justru malah lebih
lebih apa ya, lebih mudah untuk mengatur waktunya saat online gini, karena kalau saat seperti sekarang ini kan kegiatan-kegiatan berkurang. Jadi saya terus karena kalau di rumah bersama orang tua dan keluarga kan saya jadi tidak seperti di kos. Kalau di kos kan saya harus mikirin makan, mikirin pekerjaan yang pakaian, misalnya nyuci baju atau nyuci piring dan sebagainya. Sedangkan kalau di rumah mungkin lebih mudah gitu. Jadinya kegiatan juga organisasi maupun kegiatan di gereja mau dimanapun kan diliburkan atau dibuat daring. Jadi lebih enak sih, lebih mudah untuk ngerjain, lebih mudah mengatur waktunya. Seperti saat waktu senggang tuh mikirin tugasnya. Cuman agak bingung aja kalau misalnya sama instruksinya nggak ngerti tugasnya ini apa sih maksud tugasnya gitu. Terus saya jadi suka nunda-nunda gitu karena bingung. Kalau dari saya semenjak di daerah di kampung halaman, saya itu lebih susah untuk mengatur waktu. Sedangkan kalau di sini pas kembali ke tanah rantau, saya agak lebih mendingan untuk mengatur waktu. Jadi kalau di sini tuh saya lebih memperhatikan tugas-tugas kuliah saya, apapun itu yang menyangkut kuliah saya. Kalau di sana tuh kadang suka lupa sama kuliah gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Saat kegiatan harian teman-teman ini udah mulai berantakan, pernah nggak sih teman-teman itu mulai merasakan stres kayak gitu? Pernah. Sampai pola tidur tuh hancur banget, berantakan banget. Gak bisa lagi kayak yang harusnya udah tidur jam 10, ini lebih dari jam 12 baru tidur, kepikiran, besok tugas apa ya? Aduh, tugas ini belum dikerjain. Aduh, gimana ya? Itu tuh selalu dipikirin sampai akhirnya ngalamin sakit. Ya, seperti itu. Yang lain? Kalau dari saya lebih sering sih, hampir setiap minggu rasa capek, rasa stres gitu. Tapi kembali lagi, kalau misalnya ada tugas atau apapun itu, hambatan masalah apapun itu harus difokus, selesaiin satu-satu gitu. Hampir setiap minggu sih ngerasain kayak burnout gitu. Jadi gitu aja sih. Selanjutnya? Kalau dari saya, saat sudah mulai menumpuk, udah mulai banyak, saya akan perhitungkan ke deadline-nya masing-masing, yang paling cepat di satu persatu. Terus kalau saya sudah mulai capek, kayak udah mulai down, itu saya langsung istirahat, menghibur diri, kayak kasih reward ke diri sendiri gitu. Terus lanjutin lagi tugas-tugasnya. Kalau saya itu ketika menghadapi daring itu ya, apalagi ada tugas itu, sering juga cemas sama seperti teman-teman yang lain. Kadang kesal pada diri sendiri, ini akibat kebanyakan main juga gitu, akibat mengundur-undur waktu. Jadi kadang misal sih setelah mengirim tugas baru sadar ada kekurangan dalam pengerjaan tugas saya, tapi tidak mau berubah. Kalau udah ada godaan diajak teman keluar, itu sih yang paling susahnya ya. Lanjut lagi. Nah, di zaman yang serba daring ini, menurut teman-teman, seberapa penting manajemen waktu? Bisa dijawab? Menurut saya sangat-sangat penting, apalagi sekarang mahasiswa itu apalagi mahasiswa yang kebanyakan atau yang tetap stay di tempat
perkuliahan aja pun di kota yang menempuh pendidikan itu kadang masih susah dalam manajemen waktu. Nah, contohnya bagi mahasiswa yang pulang kampung nih, kebanyakan sekarang mahasiswa itu menduduki posisi yang atau tugas yang banyak, ada sebagai anggota keluarga, harus membantu orang tua, kadang juga harus mengerjain tugas sebagai mahasiswa. Nah, kebanyakan itu sangat bingung ya, sangat susah untuk manajemen waktu mereka. Nah, tidak menutup kemungkinan juga untuk mahasiswa yang tetap stay di kota pendidikannya. Kadang godaannya itu susah memprioritaskan apa yang harus diutamakan kayak gitu. Kadang ketika teman udah ngajak main, tapi kita pengen, tapi salah satu sisi juga tugas juga belum selesai, akhirnya nggak maksimal dan memilih deadline juga sama seperti saya ini. Yang lain? Kalau menurut saya, manajemen waktu itu sangat penting ya. Apalagi saya terutama yang anaknya milih santai-santai aja kayak gitu. Sistemnya SKS, sistem kebut semalam. Jadi peran orang tua tuh sangat penting, keluar itu sangat penting. Apalagi ditambah dengan alarm, pengingat waktu. Itu tuh menurut saya tuh sangat efektif banget buat saya. Kalau dari saya, manajemen waktu itu sangat penting di saat daring seperti ini. Dari skala 1 sampai 10, mungkin nomor 10, karena sebenarnya tuh agar kita tuh menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab. Karena ketika kita diberikan tugas, contohnya seperti diberi tugas oleh dosen, nah kita kan ada banyak matkul tuh, contohnya kalau saya ada 11 mata kuliah. Nah, itu kan pasti setiap dosen memberikan tugas. Nah, kadang kita tuh suka nyalah-nyalahin, banyak banget sih tugasnya, nggak pengertian banget, bla 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 gitu kan. Padahal tuh sebenarnya salah kita sendiri. Jadi kita harus pandai manajemen waktu supaya kita bisa bertanggung jawab sama kewajiban kita dan tidak menyalahkan keadaan atau orang lain. Gitu. Terima kasih. Oke, kalau dari saya sangat penting untuk manajemen waktu karena dengan manajemen waktu kita itu bisa membagi antara waktu untuk bekerja, untuk mengerjakan hal-hal lain dengan waktu untuk diri kita sendiri. Kalau saya biasanya tuh kalau Senin sampai Sabtu tuh kuliah, terus kalau Sabtu masih bisa disempatin buat main atau hari Minggu itu buat diri sendiri, buat main lah. Pokoknya kalau untuk mikirin tugas itu jangan dulu, karena itu buat waktu untuk men-charge energi saya untuk bisa kembali lagi beraktivitas di esok hari untuk bekerja atau melakukan kegiatan-kegiatan lain, aktivitas sehari-hari, seperti itu. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, dalam manajemen waktu, seberapa sering teman-teman ini menemukan kendala atau malah nggak menemukan kendala sama sekali? Jawab. Lumayan sering ketemu kendala karena kadang kita tuh udah planning nih, misalnya kita udah catat, kita sudah buat to-do list apa-apa aja yang mau kita lakukan hari ini, besok, tapi kita tuh suka nanti masih lama gitu. Kadang juga godaan-godaan seperti yang tadi teman kita bilang, godaan teman ajak main atau godaan Instagram, scroll Instagram atau TikTok atau semacamnya. Itu kendala-kendalanya. Kadang juga males-malesan, pengennya tidur-tiduran gitu. Selanjutnya. Kalau saya sering banget ya mengalami kendala di bagian manajemen waktu. Kadang atau sering juga apa yang sudah saya susun atau apa yang sudah saya rencanakan, yang sudah saya planningkan itu sering banget tidak berjalan dengan baik. Apalagi ada tiba-tiba sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Nah, akhirnya sering mengalami kendala dengan apa yang udah kita susun itu. Itu sih dari saya. Kalau dari saya kendalanya ya sama seperti yang dijelaskan oleh Dika.
Kan kita kuliah online ya, harus menggunakan alat teknologi seperti HP atau laptop. Jadi suka kadang lupa sama tugas ketika membuka e-learning, itu fokusnya akan teralihkan ke aplikasi lain seperti media sosial, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Itu sih yang menjadi kendala, kurang fokus aja. Oke. Untuk Mbak Mutia? Ya, gimana? Maaf tadi soalnya jaringannya keluar sendiri. Jadi pertanyaannya masih sama. Seberapa sering teman-teman menemukan kendala dalam manajemen waktu? Sangat sering. Apalagi godaannya itu banyak banget, terutama teman-teman ketika ngajakin jalan yuk, otomatis ada perasaan yang nggak enak kalau ditolak, ya diusahain aja gitu. Kalaupun ada tugas ya diusahain tetap jalan sama teman. Gak bisa nolak soalnya. Terima kasih jawabannya. Teman-teman pernah nggak sih ada kendala internal yang teman-teman rasain gitu loh? Kalau saya sendiri secara pribadi, kalau internal dari dalam diri ya? Iya. Iya, secara pribadi rasa ngantuk atau malas itu yang benar-benar ngulur waktu, sampai buang-buang waktu, sampai seharian bingung, ini aku ngapain ya seharian ini gitu. Jadi rasa malas sama ngantuk aja sih. Yang lain? Kalau saya kendala internal itu dalam kuliah daring itu ya rasa malas yang masih sangat besar ya. Itu yang sangat susah untuk ditaklukkan dalam mengerjakan kuliah online itu. Itu sehingga kadang kalau udah muncul rasa malasnya, apapun yang udah direncanakan tadi itu gak ada gunanya sama sekali gitu. Jadi terkendala. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari saya sendiri sama sih, yang agenda yang udah kita atur, hari ini tuh harus ngapain aja, tiba-tiba rasa malas itu muncul, udah seharian rebahan mulu, gak produktif banget gitu. Sampai kadang orang tua bilangnya gak ada kuliah, padahal hari itu ada kuliah. Ya cuman aktifin Zoom, habis itu ngelihat, udah gitu aja. Gak ada lagi buat semangat, kayak gitu udah malesan aja pokoknya. Kalau saya sama rasa malas itu sendiri, tidak bisa mengontrol dan tidak bisa disiplin sama diri sendiri untuk jadinya malas-malasan gitu. Oke. Teman-teman bisa nggak jelasin manajemen waktu versi teman-teman sekalian saat sebelum pandemi dan saat mulai adanya pandemi ini? Kalau dari saya yang sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu waktu semester berapa ya? Semester 3 kalau nggak salah. Ya, Iya. Semester 3 itu banyak aktivitas yang saya lakukan, kuliah pun padat, sama beberapa kegiatan lainnya. Jadi dalam mengatur waktu tuh saya lebih disiplin, karena kalau itu nggak jalanin aktivitas yang udah terjadwalkan itu rasanya gimana gitu, sayang banget. Jadi sesaat pandemi sampai sekarang ini kalau manajemen waktu agak susah, karena ya itu aktivitasnya masih bisa diundur-undur, jadi ada rasa kemalasan tersendiri buat ngelakuin hal-hal lain gitu. Kuliah misalnya harus undur-undur lagi sampai tunggu deadline baru kuliah gitu. Kerjain tugas. Itu aja sih.
Yang lain bagaimana? Kalau saya ya, perbedaan manajemen waktu antara kuliah dengan kuliah offline dengan online itu sedikit berbeda, di mana dulu kan kalau kuliah secara offline itu manajemen waktunya yang pasti kalau kita bisa udah ada jadwal seperti biasa itu, ya harus pergi. Apalagi dominan tatap muka kan dulu kita kan dalam 16 pertemuan itu palingan cuma ada dua kali daring. Nah, selama 14 kali itu kita harus diwajibkan datang ke kuliah. Sementara kalau di bagian setelah daring ini online itu manajemen waktunya kadang kita sering banget ngerjain kuliah itu tidak sesuai jadwalnya, apalagi dosen memberikan jadwal yang lebih ya kepada mahasiswa dalam pengerjaan tugas atau absen, seperti itu sih. Yang lain bagaimana? Iya, sama juga. Pada saat sebelum pandemi itu, manajemen waktunya kalau udah dijadwalin tuh udah tinggal datang aja ke kampus, udah tinggal pulang, terus lanjutin kegiatan-kegiatan lainnya, entah ada kegiatan di gereja atau lainnya. Sedangkan kalau daring ini, misalnya jadwalnya jam 2 sampai jam 4. Cuman kadang tuh nggak pas gitu, kadang dosennya tuh ngasih waktu boleh dikerjakan 2-3 hari setelahnya atau sampai 1 minggu. Jadi sengaja, oh masih lama kok, udahlah besok aja. Tiba-tiba ketinggalan gitu. Oke, ini sepertinya ada kendala ya, Mbak Mutia. Mungkin kita bisa tunggu sebentar. Berapa menit lagi ya? Untuk Mbak Mutia mungkin bagaimana jawabannya? Ya. Mengenai yang mana ya tadi? Manajemen waktu versi teman-teman saat sebelum pandemi dan saat mulai adanya pandemi. Ya, kalau menurut saya manajemen waktu ketika sebelum pandemi itu sangat terjadwal ya, apalagi saat kuliah tatap muka itu kan udah terjadwal yang harus banget kita lakukan. Kita datang ke kampus, bertemu dengan dosen, itu tuh wajib banget kita datang gitu. Sedangkan kalau yang ini kuliah daring ya agak malas-malasan gitu buka portal e-learning gitu. Ya udahlah nanti aja, kan ini kuliahnya juga daring juga, bisa diperpanjang waktunya kayak gitu. Tapi tugasnya juga yang nanti. Oke, terima kasih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut teman-teman cara apa aja yang efektif dan baik dalam hal memanajemen waktu untuk kuliah dan membantu pekerjaan orang tua di rumah? Kalau menurut saya sendiri sih yang terutama itu dahuluin kuliah dulu ya. Sebab kan kita mahasiswa nih ya seharusnya sih ngedahuluin kuliah kita dulu, habis itu baru ngebantu orang tua. Contohnya bantu bersih-bersih rumah atau pekerjaan yang lainnya. Seperti itu. Yang lain? Kalau menurut saya cara yang beda duluan. Ya, Henry dulu aja. Kalau saya cara manajemen waktu yang tepat untuk saya sendiri itu ya diawali dari perubahan dari dalam diri sendiri aja dulu sih gitu. Soalnya tanpa dari dalam diri apapun yang udah tersusun itu, kalau dari dalam diri itu nggak ada sifat untuk ingin lebih baik itu sama aja gitu, nggak akan berjalan. Dan itu juga ingin ada
dari orang lain motivasi. Maunya teman-teman paham akan diri kita bahwa di jadwal ada kita punya jadwal untuk kuliah. Jadi teman-teman paham ketika teman-teman untuk ngajak kita jalan, teman-teman kembali mikir, oh iya dia mau kuliah dulu gitu, jangan diganggu. Itu aja sih. Kalau dari saya sendiri sih, dalam manajemen waktu, yang pertama, kamu tahu apa yang harus diprioritaskan. Kita sebagai mahasiswa, kita harus kuliah. Jadi, yang harus diutamakan adalah kuliah. Apabila kegiatan lainnya mengganggu jadwal kuliah, alangkah baiknya kita komunikasikan baik-baik. Misalnya ketika di rumah kita ada kuliah lagi, tapi ada pekerjaan yang harus dikerjakan dan orang tua kita minta, oh silakan kerjakan ini, tolong kerjakan ini. Jadi angka baiknya dikomunikasikan kepada orang tua, mah pak saya lagi kerja, jadi lagi kuliah, saya nggak bisa diganggu kayak gitu. Tapi kalau di sini saat saya sudah kembali ke kota pendidikan saya, jadi dalam mengatur waktu saya kembali lagi untuk fokus apa yang harus waktu saya apa yang harus saya gunakan gitu. Misalnya untuk kuliah ya, saya kuliah dulu, terus nanti kalau udah waktunya senggang, ada waktu untuk istirahat antara kuliah dengan kegiatan lainnya, saya akan lakukan kegiatan lain dulu untuk merefresh lagi kembali otak saya, seperti itu. Untuk mempersiapkan lagi saya untuk melanjutkan perkuliahan lagi, untuk mengerjakan tugas, seperti itu. Kalau dari saya sama juga dengan teman-teman lainnya, lebih prioritaskan kuliah, karena kuliah itu kan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Selain itu, sama juga dengan Mbak Inggit, jika ada pekerjaan rumah atau apa, atau kalau saya waktu di Batam dulu, saya kan harus menjaga keponakan saya saat orang tuanya bekerja atau saat ibu saya bekerja. Jadi saya bilang nih ke kakak saya kalau saya ada UTS, jadi dia cuti untuk jaga anaknya, jadi saya bisa belajar. Terus juga apa ya, gitu aja sih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, teman-teman ini tahu nggak kekurangan dan kelebihan teman-teman dalam manajemen waktu gitu? Atau mungkin ada kekurangan yang ingin diperbaiki kayak gitu? Kalau saya pribadi, kekurangan lebih banyak daripada kelebihannya. Jujur. Kalau kekurangan dari saya belajar dari awal-awal pandemi ya, awal susah banget buat ngatur waktu, jadi pas kesini ya semakin sadar kalau ternyata saya harus mengatur waktu supaya juga saya tidak stres sama tugas kuliah, tidak stres sama pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Yang lain? Iya, kalau saya kekurangan dalam manajemen waktu itu cukup sangat banyak juga. Dimana tadi kurang sadar akan apa yang harus diprioritaskan itu tadi, dan juga kurang dalam penguasaan diri sendiri ya, gitu sih, lebih dominan ke sana. Kalau dari saya sama juga kurang bisa disiplin sama diri sendiri. Saya ingin memperbaiki ketika ada Zoom dengan dosen gitu. Saya ingin mendengarkan dengan baik dan menjauhkan HP dari saya supaya tidak tergoda untuk melihat sosial media seperti itu. Terima kasih. Sebentar. Mbak Mutia, bagaimana jawabannya? Bisa diulangi pertanyaannya?
Jadi, apa aja kekurangan dan kelebihan teman-teman dalam memanajemen waktu? Dan apakah dari kekurangan itu ada yang ingin Ya Allah, diperbaiki? jaringan. Aja dulu. Oke. Bisa dijawab? Kekurangannya yang pasti itu sangat banyak ya. Apalagi kekurangannya yang pasti itu sangat banyak. Yang terutama dalam diri saya sendiri yang mungkin kadang malasnya lebih besar ketimbang rajinnya. Itu tuh perlu banget diubah gitu. Ketimbang harus rebahan terus-terusan. Itu tuh perlu diubah. Itu aja sih kalau dari saya. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih. Selanjutnya, menurut teman-teman, apakah penting untuk mengikuti pelatihan manajemen waktu? Sangat penting. Penting banget. Kenapa? Agar kita itu mampu memanage waktu itu lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Yang lain? Menurut saya juga sangat penting adanya pelatihan manajemen waktu. Selain dari di mana kan dalam pelatihan itu pasti kita akan diberi bimbingan, kita akan lebih di open minded. Jadi pikiran kita lebih disadarkan melalui adanya manajemen waktu bahwa manajemen waktu itu sangat penting gitu. Bagaimana yang lain? Kalau menurut saya, manajemen waktu juga penting karena apabila kita ikuti pelatihan, mungkin kita dapat banyak motivasi, banyak insight yang masuk. Jadi kita semakin semangat untuk mengatur waktu lebih efektif lagi. Kalau menurut saya juga sangat penting sekali untuk kita ikut pelatihan manajemen waktu karena pelatihan manajemen waktu ini sangat berguna buat hidup kita, nggak cuma sekarang, nggak cuma kita sebagai mahasiswa, kita untuk nanti saat bekerja juga, saat kita menjadi orang tua juga, saat kita berkeluarga juga itu akan sangat penting. Baik teman-teman semuanya, diskusi kita mengenai manajemen waktu akan segera berakhir. Jika teman-teman ingin memberikan pendapat atau komentar tambahan, masih saya persilahkan. Apa ada yang ingin menambahkan? Menurut saya tidak ada ya, sudah cukup. Saya juga sudah cukup. Oke. Saya juga tidak ada yang ingin saya tambahkan. Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, izinkan saya memberikan kesimpulan singkat terkait diskusi kita hari ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan teman-teman semuanya, manajemen waktu memang sangatlah penting dengan mahasiswa yang memiliki peran lebih dari satu, seperti menjadi mahasiswa ataupun menjadi anak yang harus membantu pekerjaan orang tua atau pekerjaan rumah, sehingga kita perlu memprioritaskan apa yang harus diutamakan. Beberapa mahasiswa memang masih memiliki rasa malas yang tinggi, sehingga saya rasa pelatihan manajemen waktu masih sangat diperlukan. Lalu harus ada perubahan dari dalam diri mahasiswa untuk lebih baik tentunya, sehingga berpengaruh pada motivasi untuk manajemen waktunya. Oke, baik teman-teman, diskusi mengenai manajemen waktu hari ini akan saya tutup. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman partisipan yang telah aktif memberikan pendapatnya. Semua pendapat dari teman-teman sangat berguna bagi saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat Selamat sore. sore. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih.